Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Pada saat ini kita akan bersama mempelajari materi tentang aspek hukum pada kelayakan bisnis. Ini aspek hukum yang pertama ini terkait dengan bidang usahanya, bidang usaha dari bukan bidang usaha, jenis badan usaha, jenis badan usaha yang akan kalian dirikan nantinya. Ini suatu fenomena, suatu usaha bisnis seringkali mengalami kegagalan karena terbentur masalah izin, masalah hukum, atau tidak memperoleh izin dari pemerintah daerah setempat. Izin usaha ini penting, izin usaha ini penting karena kalau tidak mendapatkan izin kita tidak bisa. Karena biar bagaimanapun suatu kegiatan yang mengolah input menggunakan suatu proses produksi menghasilkan output pasti menimbulkan suatu perubahan. Setidaknya menimbulkan suatu keramaian. Kecuali kalau Anda usaha sendiri dengan keluarga sendiri di rumah mungkin tidak. Tetapi misalnya Anda bayangkan suatu usaha di daerah perkampungan padat, kalau saya jauh-jauh lah Anda misalnya memproduksi suatu gorengan. Suatu gorengan ini kalau sudah banyak dia akan menimbulkan setidaknya perubahan. Yang kadang-kadang perubahan tersebut dianggap menjadi gangguan oleh sekitar. Misalnya sudah mulai ramai, bahan baku kalian banyak, biar bagaimanapun gorengan itu, misalnya contoh gorengan akan menimbulkan sampah misalnya, sampah yang terkumpul. Kalau kalian membuang sampah rutin, rajin tidak masalah, tapi suatu ketika pasti terjadi masalah. Misalnya sampah yang menumpuk telah diambil oleh tukang sampah misalnya atau petugas kebersihan. Belum lagi misalnya kalau ada gangguan asap dan lain-lain. Oleh karena itu perlu adanya suatu izin usaha. Itulah izin usaha. Belum lagi kalau kalian ingin misalnya bentuk usaha misalnya bentuk usaha tipe perusahaan industri rumah tangga PIRT itu juga perlu supaya produk kalian menjadi legal. Jadi ada pernyataan, oleh karena itu sebelum ide bisnis dilaksanakan, analisis secara mendalam terhadap aspek hukum harus dilakukan agar di kemudian hari bisnis yang akan dilaksanakan tidak gagal karena terbentur permasalahan hukum dan perizinan. Ya memang sih, kalau kemarin kita mementingkan aspek pasar pemasaran, produk kita punya pasar enggak gitu kan. Ternyata ada aspek lain yang harus kita sadari adalah aspek hukum. Aspek hukum ini biar bagaimana kalau kita mau usaha yang serius beneran, minimal pajak. Anda berbadan hukum membayar pajak, kan? Sehingga dapat dikatakan ada yang menyatakan aspek hukum merupakan aspek yang kali pertama harus dikaji. Jadi apabila secara hukum tidak layak, maka proses tersebut tidak perlu diteruskan dengan analisis pada aspek-aspek lainnya. Ini yang kadang-kadang kita suka abaikan termasuk mungkin orang-orang produksi yang penting nantilah gitu kan. Ternyata ini bisa. Karena memang kalau kita renungkan misalnya kalian yang tadi saya bilang misalnya usaha gorengan sudah penuh, sudah menanjak besar, bahan baku banyak datang, pisang goreng aja kan tidak semua bagian dapat dipakai. Kulit dan bonggolnya itu tandannya itu kan harus dibuang. Kalau rajin, kalau suatu ada perubahan pasti tetangga sudah mulai komplain. Wah itu kok sampahnya kemana-mana. Nah makanya perlu ini kan juga aspek hukum. Kemudian ada lagi yang kasus yang menarik, mungkin kalau kalian yang tinggal di daerah ke arah Bataranila, itu dekat dengan Polinela, sebelah kiri itu ada yang namanya pabrik karet Waikandis. Sebelah kiri ada pabrik karet Waikandis. Dulu, waktu zaman sekitar 80-an, itu saksinya saya 82, itu daerah Waikandis itu jauh sekali dari Bandar Lampung kelihatannya. Jadi ada benarnya apabila pabrik didirikan di situ, dan kemudian dulu memang banyak kebun karet di sekitar situ. Tapi seiringnya berkembangnya zaman, berkembangnya penduduk di Bandar Lampung, orang membutuhkan perumahan dan makin melebar ke arah sana,
ke arah Waikandis, itu sekarang sudah terkepung oleh penduduk. Ya. Jadi akibatnya sekarang orang protes kalau Waikandis produksi bau. Nah, itu dia. Akhirnya Waikandis yang menyesuaikan dengan aspek hukum dan lingkungannya. Itu dia contohnya. Kemudian, ya tujuan dari kajian kelayakan aspek hukum pastinya adalah menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan. Kemudian menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Kemudian menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan, serta menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan peminjaman. Mungkin sekarang kalian belum memerlukan peminjaman modal gitu kan. Tetapi suatu saat mungkin sebagian pasti mengalami, tapi sebagian lagi kalau skala usahanya masih cukup dibiayai oleh sendiri, ini mungkin akan dihindari ya, karena misalnya berkaitan dengan bank itu biasanya ya nanti akan dilihat semua legalitasnya. Mungkin mau mengagunkan usaha kita, dilihat dulu usahanya jenisnya apa. Oh, nggak ada jenisnya ya nggak dapat gitu kan. Ya, itu dia. Oh, jenisnya PT atau CV, nah bisa dijaminkan usahanya bisa. Kemudian juga dia punya agunan rumah misalnya, agunan asetnya misalnya, dan seterusnya itu bisa. Nah, ini dia ya, bentuk usaha dalam aspek hukum. Ini banyak sekali, dari perusahaan perorangan, firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas. Jadi ini beberapa contoh jenis usaha yang bentuk usaha dalam aspek hukum. Ya. Mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling besar, kecuali perusahaan negara ya. Perusahaan negara ini mungkin tidak perlu kita lirik ya, karena memang pada dasarnya modalnya keseluruhan dimiliki oleh negara, kecuali ada hal-hal yang khusus berdasarkan undang-undang. Dan tujuannya pun mulia biasanya. Tujuannya mulia untuk membangun ekonomi nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian juga ada koperasi. Ya. Koperasi ini kadang dihindari, karena belum lama sebagai contoh kami dan kawan-kawan akan membentuk suatu usaha menghindari koperasi. Mengapa? Saya juga kadang-kadang karena memang image-nya sudah jelek. Walaupun kita tahu di sini koperasi merupakan badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat murni, pribadi, dan tidak dapat dialihkan, serta wadah yang berpenting untuk kesejahteraan anggota berdasarkan persamaan. Nah, kalau kita lihat tujuan dan lain-lain ini sungguh mulia, ya, sungguh mulia ini tentang koperasi, tapi kenyataannya memang tidak seperti itu. Jadi yang banyak terjadi adalah perusahaan perseorangan, kemudian ada firma yang biasanya pokoknya firma-firma hukum gitu kan. Nah, firma hukum ini bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Misalnya Sitompul dan rekan, firma hukum gitu kan. Nah, ini jadi ternyata di sana semua anggota mempunyai tanggung jawab sepenuhnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap utang-utang perusahaan pada pihak lain, dan jika salah satu anggota keluar dari firma maka firma otomatis bubar. Gitu. Yang umum adalah CV untuk perusahaan perseorangan komanditer ya. Merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dalam jumlah yang tidak perlu sama. Ada perseorangan komanditer dan ada yang sebut sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Nanti bisa kalian di sini. Kemudian ada lihat lagi adalah PT, ya, perusahaan terbatas. Yang ini ada saham. Tanda keikutsertaan seorang adalah saham. Di sini juga dikatakan jika terjadi utang, maka harta milik pribadi tidak dapat dialihkan
tidak dapat dialihkan ke tidak tidak dapat dipertanggungjawabkan atas utang tersebut, jadi tapi terbatas pada sahamnya saja, jadi tidak bisa merembet ke harta pribadi. Ya, ini kadang-kadang menimbulkan masalah kalau ada masalah-masalah hukum. Ini juga bisa menjadi suatu klik. Itu kan pokoknya saham saya silahkan disita, tetapi kekayaan pribadi saya tidak. Kalau sudah berbicara usaha berbicara bisnis adalah suatu kegiatan dengan tujuan mencari keuntungan. Juga ada aturan mainnya, ya, hukum bisnisnya. Nah, di sini aspek hukum bisnis ini penting, ya, untuk menghindari munculnya permasalahan, resiko kerugian, resiko atau kerugian yang di kemudian hari dapat diperkecil. Ada skala usahanya, ya, usaha besar, menengah, usaha kecil, dan mikro. Hati-hati ya, usaha kecil menengah itu kalau kita lihat modal usahanya itu besar. Kalau mikro yang mungkin usaha-usaha yang pemula, nah itu mikro. Apalagi UKM ya, UMK, mikro kecil itu pun sudah agak agak luas ini skala usahanya. Nah ini skala usaha dari besar sampai ke mikro ya, UMKM, UB, unit usaha besar biasanya nggak apa-apa, tapi ini biasanya kita selalu bermain di sini usaha mikro karena memang lebih mudah dia memilikinya. Nah ini makanya tadi saya kemukakan usaha mikro itu apa ya? Usaha mikro ini aset usaha yang dimiliki skala mikro ini maksimal 25 juta. Itu mikro. Usaha tidak berbadan hukum, biasanya tidak memiliki perizinan yang dikeluarkan instansi berwenang dan sering disebut sebagai usaha informal. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Sekarang tidak bisa lagi semua usaha. Mungkin suatu saat gorengan ini ada usahanya, ada izinnya juga. Minimal ada sertifikasi halal. Minimal ada izin edar. Walaupun sebenarnya itu mungkin dirasa membebani, ya. Tetapi pada dasarnya hal tersebut perlu untuk menghindari, untuk apa? Untuk ini tadi, menyikapi, mensiasati, dan mengendalikan setiap keadaan sehingga kemungkinan munculnya permasalahan, resiko atau kerugian di kemudian hari dapat dihindari atau diperkecil. Misalnya, ada penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Jadi kalau sudah ada izin dan sudah diinspeksi, jadi setiap periode ditinjau oleh pihak berwenang, jadi dia harus bisa. Saya sebenarnya agak meragukan pernyataan usaha yang tidak berbadan hukum. Ya, biar bagaimana usaha itu adanya keuntungan biasanya ada yang dikatakan dikenai pajak. Aset usaha yang dimiliki usaha mikro maksimal sebesar 25 juta. Nah, bisa jadi nanti ada privilege misalnya, bantuan dari pemerintah untuk usaha mikro, harus ada pernyataan ini. Ya. Selanjutnya kita lihat usaha kecil. Usaha kecil biasanya ada bentuk usaha dagang, perusahaan dagang, koperasi, CV, dan sebagian kecil dalam bentuk PT. Nah, maksimal kekayaan atau aset usaha maksimal 200 juta di luar tanah dan bangunan. Tadi saya kemukakan, ya, Ibu Puji yang akan nanti jadi narasumber, dia pernah punya omset sampai 1 miliar lebih. Jadi sebenarnya dia masih mikro, tapi menurut saya ya ini sudah luar biasa. Jadi itu yang masalah usaha yang dinamakan sebagai usaha kecil. Sekarang kita lihat usaha menengah. Kalau tadi masih ada usaha dagang, perusahaan dagang, sekarang sudah tidak ada lagi. Biasanya koperasi CVPT dengan aset usaha 200 sampai 500 juta di luar tanah dan bangunan. Omsetnya satu tahun maksimal 10 miliar. Ini usaha menengah. Jadi kita lihat di sini usaha besar, menengah, kecil, mikro, ada batasannya. Ya, minimal di skala aset usaha di luar tanah dan bangunan. Ya, aset itu macam-macam, alat produksinya, kendaraan bergeraknya, ada yang atas nama perusahaan. Sekarang usaha besar, kekayaan atau aset usahanya di atas 500 juta di luar tanah dan bangunan, serta omset perputaran usaha dalam waktu 1 tahun di atas 10 miliar. Misalnya bentuknya PT. Walaupun sebenarnya di kita juga ada yang CV tapi
luar biasa itu omset putaran usahanya, tapi dia tetap saving. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.